seperti di situasi kita pada saat sekarang ini. Baik, mengapa Google Form? Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, namun saya memilih Google Form pertama karena sudah familiar. Sudah familiar baik oleh guru maupun oleh siswa karena sangat sering digunakan untuk tes online. Kemudian dengan satu akun yaitu akun Google saja, saya menggunakan Google Drive dan saya juga menggunakan Android atau laptop. Yang terpenting ternyata fitur di Google Form menyediakan guru atau siswa berinteraksi dan dapat terpantau secara langsung. Kenapa terpantau? Karena setelah siswa mengakses link yang kita berikan dan dia mensubmit, maka otomatis dia sudah mengisi absen. Selanjutnya untuk fitur Google Form sudah kita kenal juga gitu ya. Langkah pertama kita buka browser Anda silakan dibuka, kemudian Drive, Google Drive. Kita login ya, kita pilih New, kemudian More, lalu di sana pilihan Google Form, kita pilih Blank Form. Jadi nanti ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Setelah itu kita sudah siap, sudah masuk, tinggal kita buat judul, kita desain ya konten pembelajarannya sesuai dengan kemauan kita. Jadi buatlah mungkin salam pembuka dulu, kemudian nanti di season selanjutnya materi, kemudian nanti di season selanjutnya lagi bisa penilaian. Nah, seperti contoh yang saya tampilkan. Dikasih judul belajar integral substitusi misalnya oleh Milma Yasmi SMA Negeri 1 Seluma. Sini kita menyapa anak dan memberitahu apa yang harus mereka kerjakan. Secara otomatis anak juga bisa menyampaikan informasi kepada kita dengan mengisi long answer teks yang sudah kita sediakan. Menu-menu inilah nanti yang bermanfaat dan bisa kita maksimalkan Bapak Ibu. Di sini seperti ini ya, bisa kita upload video, ini gambar ya, kemudian bisa kita tambahkan. Kalau untuk kalimat bisa kita ketikkan langsung. Bagaimana menyisipkan video atau bentuk lainnya? Nah, misalnya kita sudah punya video di YouTube atau bisa kita mengambil video pembelajaran dari teman-teman kita, maka fitur yang bisa kita lakukan yang tadi klik video ya, klik ini yang lambang play ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, select video. Video yang ada di YouTube itu kita copy linknya. Sudah di copy, maka kita paste di sini, kita paste di sini, lalu kita select pilih. Ini boleh beberapa video ya, tergantung kebutuhan dari kita. Jadi cara menyisipkan video atau bentuk lainnya. Nah, sampai kita ke desain untuk penilaian setelah kita menyelesaikan KDAP yang kita sampaikan, maka kita bikin new section ya. Untuk penilaian ada dua,
bisa langsung terintegrasi dengan pembelajaran kita tadi, atau kita buat link secara terpisah. Nah, kalau nanti ingin melihat penghitungan waktu mulutnya, kita bisa sematkan ke blog. Kita bisa sematkan di blog kita. Jadi langkahnya seperti apa? Sebenarnya ini hanya salah satu cara saja, Bapak Ibu, menurut saya. Jika Bapak Ibu juga punya ide, silakan. Gitu ya. Kenapa saya ingin menampilkan ini? Suatu pengalaman bagi kita ketika mengerjakan atau memberikan tes online ke siswa langsung dari Google Form, itu tidak muncul waktu pengerjaan. Dan kita juga tidak bisa mengatur waktu mundur dan memunculkan form limiter seperti ini yang saya lingkar ini. Jadi di Google Form kita bisa mengaturnya, kemudian mengatur data, mengatur tanggal dan waktu habis masa akses siswa atau mengatur respon siswa. Hanya itu yang disediakan Google Form untuk sementara ini. Lalu bagaimana kita bisa menyiasatinya agar bisa lebih menarik? Lebih menarik. Kenapa lebih menarik bagi siswa itu kalau terlihat waktunya? Halo, mohon mic-nya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ketika kita ingin Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, mohon untuk mengontrol mic-nya. Nah, itu akan mengganggu kita. Baik, lanjut ya. Kenapa lebih menarik? Kalau terlihat waktu pengerjaan, kayaknya sepertinya akan ada penanda bagi siswa itu sendiri ketika dia menyelesaikan tes online-nya. Tetapi syaratnya memang harus ditempel ke sejenis apa namanya web atau blog gitu. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa memunculkan waktu? Awalnya saya mencari ide ketika saya ditugaskan untuk membuat tes online di SMA kami. Jadi saya browser, saya searching, saya googling. Saya temukan di Mr. Mung ya, di laman Mr. Mung itu dia membahas tentang countdown timer soal online Google Drive. Saya pelajari, ternyata bisa juga kita gunakan dan mudah karena beliau sudah menyediakan JavaScript untuk di-copy. Jadi berawal dari situ, saya mempelajarinya. Langkah pertama itu di Google Form itu ada fitur send gitu ya. Jadi ketika di send bisa bentuk email, bisa bentuk alamat, bisa juga bentuk HTML atau embed. Nah, bentuk HTML itulah dan kita gantikan yang berwarna merah ini dengan alamat kita. Jadi kita tinggal menggantikan mulai dari alamat yang merah, yang dibikin merah ini ya. Kita pas di sini, alamat yang di-copy tadi. Setelah itu, untuk pengaturan waktunya tinggal kita atur yang warna biru ini, mau 120 menit, mau 10 menit, atau mau 20 menit, itu tinggal kita ganti saja. Itu yang saya dapatkan untuk menempelkannya di blog tadi. Lalu langkah selanjutnya,
Ya, ini tampilan JavaScript yang bisa kita tempelkan di blog. Kita bisa paste di sini. Ini tinggal kita kasih judul, misalnya pembelajaran integral. Misalnya. Sehingga nanti tampilnya ini. Belajar integral. Belajar integral. Ya. Ya, di sini siswa bisa melihat videonya, dia tinggal mengklik videonya. Tinggal menunggu ya. Ada lebih dari satu video, misalnya. Kemudian dia bisa Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas soal yang tadi tentang integral tak tentu X min 3 per akar X kuadrat. Kita bisa minta siswa mengisikan namanya di sini. Ya. Misalnya sini isi namanya. Next. Oh, sini. Ya, siap. Sudah. Ditulis di buku. Misalnya. Lalu kita memasuki section berikutnya, misalnya tinggal penilaiannya. Kita lihat waktunya harus sesuai di dalam sini ya. Ya. Misalnya. Begitu teman-teman. Terima kasih. Baik, setelah saya menjelaskan materi, ternyata Bu Lulu ada pertanyaan. Terima kasih Bu Lulu sudah bertanya. Untuk menggunakan Google Form ini sendiri bisa pakai akses menggunakan HP Android atau laptop. Jadi boleh diakses dari laptop atau bisa juga kita menggunakan HP Android. Mudah sekali. Kita hanya cukup memiliki akun Google. Tapi kalau untuk editing atau mendesain pembelajaran, saya sarankan bisa menggunakan laptop terlebih dahulu. Itu Bu Lulu, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Pak Burhan bisa diulang Pak Burhan? Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan saya ulang. Untuk pertanyaan begini Bu, Form itu ketika kita membuat 100 soal pilihan ganda, terus yang akan disampaikan ke siswa sejumlah 20 siswa, tapi soalnya itu akan keluar 40 soal saja secara acak. Itu bisa enggak ya Bu ya? Demikian, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Burhan. Saya kalau buat 100 soal saya belum pernah coba Pak. Cuman kalau untuk 40 soal itu secara acak disampaikan kepada siswa bisa. Tapi kalau untuk misalnya 100 soal kita sajikan itu 40 soal itu belum pernah saya coba Pak. Nah mungkin nanti kalau memang Pak Burhan punya pengalaman atau apa bisa di-share di sini. Begitu Pak Burhan. Terima kasih. Ya. Karena untuk pengacakan soal kan ada. Tambah lagi Bu ya. Iya. Oh banyak pertanyaan. Silakan. Tambah dulu.
Nah, ya. Berarti kan kalau 40 soal itu kan satu kelas siswanya itu kan semua soal sama. Walaupun nomornya itu bisa acak, tetapi kan bentuk soalnya yang sama. Kan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu misalnya kita bank soalnya itu ada 100, tetapi yang disampaikan ke siswa itu hanya 40 soal, sehingga satu siswa dengan siswa yang lain itu mungkin soalnya tidak bisa sama. Walaupun soalnya hanya 40, tapi soalnya tidak sama. Itu Bu, hanya tambahan saja, mungkin nanti bisa dipelajari lagi sama saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kalau memang Bapak ingin menyampaikan atau Bapak sudah punya ilmunya, boleh Pak di-share di sini. Berarti tambahan ilmu lagi buat saya gitu. Karena kalau saya selama ini menggunakan Google Form, misalnya soalnya 40, saya hanya bagi ada soal bank soal 100, saya bagi ganjil genap begitu Pak. Sehingga bisa jadi soalnya saya ambil 40 di sini untuk yang kelompok genap, 40 di sini untuk yang kelompok ganjil begitu Pak. Boleh Pak kalau ingin berbagi? Ya, sendiri juga belum mempraktekkan itu. Cuma kalau teman-teman yang lain itu biasanya ya 40 ya hanya 40, misalnya 20 soal semuanya 20 soal hanya secara acak. Mungkin bisa dipelajari bersama-sama tentang Google Classroom Bu. Jadi ada Google di Classroom itu, atau Edmodo itu juga bisa. Mungkin itu Bu, terima kasih waktunya. Terima kasih. Baik. Oke Pak. Ya, itu memang salah satu keterbatasan dari Google Form Pak. Terima kasih banyak masukannya. Ya tadi memang ada banyak aplikasi, apalagi menggunakan Google Classroom pasti lebih besar, menggunakan Edmodo atau jenis-jenis fitur lain yang menawarkan lebih dari Google Form gitu Pak. Terima kasih banyak masukannya Pak Burhan. Ini menjadi tambahan pembelajaran buat kita, terutama buat saya, untuk kedepannya bisa belajar lebih lagi menggali tentang tes online ini. Bapak Ibu, terima kasih telah berpartisipasi. Saya kembalikan ke Bu Lulu. Halo Bu Lulu. Bu Milma, kelihatannya Bu Lulu belum bisa on lagi ini. Mungkin bisa ditutup sekalian Bu. Waktu sudah begitu agak panjang. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Burhan. Baik. Dalam menyiapkan masa industri 4.0 ada banyak usaha yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, dengan kesederhanaan atau dengan ilmu yang dimiliki atau yang kita miliki masih terbatas, menggunakan Google Form ini menggunakan Google Form ini bisa salah satu alternatif bagi kita di dalam menyiapkan pembelajaran online buat siswa tanpa harus ribet membuat akun, membuat akun siswa atau akun guru seperti yang disediakan di Kelasmaya Rumah Belajar atau Google Classroom atau yang lainnya. Nah, pembelajaran dengan Google Classroom, dengan Google Form itu bisa lebih menarik kalau kita integrasikan dengan blog atau satu web, sehingga kita bisa memunculkan penghitung waktu mundur untuk mengingatkan siswa ketika mereka berada di dalam tes-tes online. Untuk pembelajaran juga bisa menggunakan hitung mundur supaya siswa tahu dia wajib belajar hari itu berapa jam sesuai dengan yang kita minta. Baik, kesimpulannya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada hari ini.
ilmu yang sangat sedikit dari saya, dan saya yakin hal ini mungkin bukan hal baru bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di room ini ya, karena sudah banyak ilmu tentang Google Form, tetapi saya hanya mengingatkan ketika kita diberikan waktu belajar, maka selagi masih punya kesempatan, walaupun sedikit, sampaikanlah. Jadi Bapak Ibu, ketika saya ingin menampilkan materi ini, saya berpikir mudah-mudahan Bapak Ibu ada sedikit pengingat atau mengingatkan hal-hal yang sudah lupa pada hari-hari sebelumnya. Baik, terima kasih mungkin Pak Burhan, Bu Lulut. Materi saya hari ini tentang pemanfaatan Google Form untuk pembelajaran ya. Baik itu digunakan untuk pembelajaran secara online maupun tes online, dengan mengintegrasikannya ke blog itu bisa menambah wawasan kita. Semoga, dan mohon maaf jika selama saya menyampaikan materi ada yang kurang berkenan atau tersinggung atau bahasa saya tidak sesuai dengan daerah Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih kembali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Burhan kalau Bu Lulut belum ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Milma Yasmi dari Selum. Luar biasa materinya untuk siang hari, yang saya yakin sangat bermanfaat Ibu guru sehingga ditekuni, dan ini sangat familiar Pak Ibu. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir, Bapak Ibu guru semuanya, Bu Bu Tuka, Ismail, dan lain sebagainya yang bergabung di siang hari ini. Untuk sementara kita sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Pak Burhan. Terima kasih Bu Lulut. Bu Tuka. Bu Tuka apa Pak Tuka ya Pak Burhan? Bu Marlina. Sampai ketemu lagi di room selanjutnya ya. Alhamdulillah, meskipun terkendala jaringan, kita bisa tampil seadanya. Mudah-mudahan Pak Waho sebagai instruktur berkenan menerima tugas kita. Terima kasih Pak Waho yang telah mengenalkan kita room free conference call dan bagaimana membuat flyer, membuat presensi dengan Zoho, serta berkolaborasi dengan teman-teman. Sampai jumpa lagi
di video selanjutnya. Kita akan mengupas berbagai bentuk materi lain yang mungkin akan menambah wawasan kita ke depannya. Terima kasih semuanya. Yuk, Assalamualaikum.